Halo, apa kabar? Hari ini kita mau belajar kimia. Kita mau belajar larutan asam basa, khususnya tentang reaksi asam basa. Nah, reaksi asam basa yang pertama yang akan kita pelajari adalah reaksi penetralan. Ketika larutan asam dan basa dicampur, maka ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa akan bergabung membentuk molekul air. Anion sisa asam dan kation sisa asam akan berikatan membentuk senyawa garam. Sebagai contoh, misalnya kita punya HCl dan NaOH, HCl ini akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-, sedangkan NaOH akan terionisasi menjadi Na+ tambah OH-. Selanjutnya Na+ dan Cl berikatan membentuk NaCl dan H+ berikatan dengan OH- membentuk OH2O. Hasil reaksi antara asam dan basa ini membentuk air yang bersifat netral, maka disebut reaksi penetralan. Selain itu, karena juga menghasilkan garam, maka kita dapat juga sebutnya sebagai reaksi penggaraman. Sifat garam yang dihasilkan dari reaksi asam basa ini dapat ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama, jika direaksikan antara asam kuat dan basa kuat, ini berarti nanti hasilnya adalah garam yang bersifat netral. Kemudian jika kita punya asam kuat dan basa lemah, maka hasilnya adalah garam yang bersifat asam. Jika kita reaksikan antara asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam basa. Dan terakhir, jika kita reaksikan asam lemah dan basa lemah, maka akan dihasilkan garam yang sifatnya dipengaruhi oleh nilai Ka dan Kb daripada asam lemah dan basa lemah tadi. Selanjutnya, jika kita lihat reaksi asam basa lainnya, selain reaksi penetralan tentu saja, yang pertama adalah reaksi pembentukan gas. Nah, ini sebetulnya gas banyak ya yang dihasilkan, tetapi kita mau fokus di 2 saja. Yang pertama adalah pembentukan gas hidrogen. Jika asam direaksikan dengan sebagian logam, maka akan menghasilkan gas hidrogen. Contohnya misalnya di sini 2HCl ditambah Mg akan menghasilkan MgCl2 dan H2. Nah, H2 di sini merupakan gas ya. Selain itu, basa juga dapat menghasilkan gas hidrogen jika direaksikan dengan logam zinc dan aluminium. Sebagai contoh di sini kita lihat 2NaOH ditambah zinc ditambah 2H2O menjadi Na2 zinc OH 2 kali ditambah H2. Gas yang berikutnya adalah gas karbon dioksida. Nah, gas ini dihasilkan ketika asam direaksikan dengan garam karbonat. Kita lihat contohnya di sini, kita punya HCl, 2HCl ditambah CaCO3 menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah gas CO2. Berikutnya adalah reaksi pengendapan. Nah, endapan terbentuk jika reaksi asam basa menghasilkan zat yang sukar larut. Berikut kita lihat ada beberapa kelarutan dari beberapa zat. Yang pertama, untuk asam itu relatif larut semua ya, kecuali H2S dan H2SO3. Selanjutnya sebagian besar basa sukar larut, kecuali untuk basa golongan 1A. Yang berikutnya adalah untuk garam nitrat, asetat, klorat, dan perklorat ini mudah larut. Ya, semua garamnya. Berikutnya untuk garam klorida, bromida, dan iodida mudah larut kecuali untuk AgX, Hg2X2, PbX2, dan CuX. Nah, X di sini berarti bisa klorida, bisa bromida, atau bisa iodida. Contohnya misalnya AgCl. Ya, AgCl ini nggak larut. Selanjutnya untuk garam fluorida ini mudah larut kecuali untuk MgF2, CaF2, SrF2, dan BaF2. Berikutnya yang keenam adalah garam sulfat sifatnya mudah larut kecuali SrSO4, BaSO4, PbSO4, dan HgSO4. Berikutnya garam sulfida sukar larut kecuali sulfida golongan 1A, ya berarti misalnya kayak garam Na2S itu berarti golongan 1A ya, natrium jangan lupa. Dan juga golongan 2A serta amonium sulfida ya, NH4 2 kali S. Ini amonium sulfida.
Kita lihat contoh reaksi penggaraman. Misalnya di sini kita punya 2NaI ditambah PbNO3 dua kali, menghasilkan PbI2 ditambah 2NaNO3. Nah, untuk PbI2 ini tadi kita sudah lihat, ini sifatnya sukar larut. Ya, berarti dia mengendap. Reaksi berikutnya adalah reaksi oksida. Oksida itu sendiri adalah senyawa di mana satu atau lebih atom oksigen berikatan dengan unsur lain. Dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah oksida asam. Oksida asam ini adalah oksigen, senyawa oksigen dengan unsur non-logam. Sebagai contoh misalnya N2O5, P2O5, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk oksida basa, contohnya di sini adalah CaO. Ya, ini adalah senyawa oksigen dengan unsur logam. Untuk reaksinya, jika kita punya oksida asam, berarti bereaksi dengan basa ya. Contohnya misalnya N2O5 ditambah 2NaOH menjadi 2NaNO3 ditambah H2O. Begitu juga untuk oksida basa, pasti bereaksinya dengan asam. Contohnya di sini misalnya CaO ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O. Reaksi yang keempat adalah reaksi amonia dengan asam. Amonia adalah basa lemah dengan rumus molekul NH3. Reaksi amonia dengan asam akan menghasilkan garam amonium. Kita bisa lihat di sini NH3 ditambah HCl akan menghasilkan NH4Cl. NH4Cl ini adalah amonium klorida. Selanjutnya kita lihat persamaan ion. Persamaan ion adalah pemaparan reaksi kimia yang melibatkan larutan elektrolit. Dalam persamaan ion, kita mesti ingat bahwa untuk larutan elektrolit kuat itu dituliskan dalam bentuk ion-ion yang terpisah. Sedangkan elektrolit lemah dituliskan sebagai molekul atau senyawa netral. Untuk ion kuat, misalnya di sini HCl ya. Kemudian kalau yang lemah, contohnya misalnya CH3COH. Berarti kalau asam-asam kuat atau basa kuat ini tergolong elektrolit kuat, sehingga dituliskan sebagai ion yang terpisah. Sedangkan yang lemah ini berarti yang misalnya kayak NH3, asam lemah, NH3 basa lemah ya, elektrolit lemah. Kemudian contohnya lagi misalnya CH3COH. Persamaan ion hanya menunjukkan ion-ion yang bereaksi disebut persamaan ion bersih. Sedangkan ion-ion yang tidak ikut bereaksi disebut sebagai ion penonton. Sebagai contoh di sini misalnya kita punya untuk reaksi kimianya adalah CO2 ditambah 2NaOH menjadi Na2CO3 ditambah H2O. Untuk persamaan ion untuk ion lengkapnya itu CO2 ditambah 2Na plus ditambah 2OH minus menjadi 2Na plus tambah CO3 2 minus tambah H2O. Jika kita lihat Na-nya ini kan sama ya, di kiri di kanan ada, berarti ini bisa kita coret ya, kita bisa hilangkan, kita tidak perlu tulis lagi untuk kita tuliskan dalam persamaan ion bersih. Nah, untuk persamaan ion bersih sudah tidak mengandung Na plus ya, karena di kiri dan di kanan ada ya. Ini yang tadi kita sebut sebagai ion penonton. Sehingga untuk persamaan ion bersihnya adalah CO2 ditambah 2OH minus menjadi CO3 2 minus ditambah H2O. Kita coba latihan soalnya. Kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi, persamaan ion lengkap, dan persamaan ion bersih untuk reaksi berikut. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama aluminium hidroksida, AlOH 3 kali ditambah dengan HCl. Kemudian tembaga 2 oksida dengan asam klorida. Tembaga 2 oksida itu berarti CuO ya, CuO tambah HCl. Yang ketiga adalah amonia dengan asam nitrat, NH3 ditambah HNO3. Kemudian yang keempat zinc sulfida ditambah asam klorida, ZNS ditambah HCl. Yang kelima adalah barium klorida dengan natrium fosfat BaCl2 ditambah Na3PO4. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.